Berarti kalau selama ini kita ngobrol nih Mas Riko, kemudian ada hal-hal yang sekiranya tidak enak gitu ya, kita anggap itu sebagai sebuah cobaan gitu. Sebenarnya itu semua adalah berkah yang tersamarkan ya? Iya, itu semua adalah berkah yang tersamarkan. Kita aja yang memaknainya terlalu sempit, Iya, dangkal. terlalu dangkal. Hanya lihat dari perspektif ombak aja ya? Iya, makanya perlu dibiarkan masuk. Nah, kalau tebakan Mas Riko sendiri nih, soal kan waktu kita kecil gitu kan kita diajarin ya, nanti itu ada yang namanya hari hisab, ada yang namanya hari pembalasan. Menurut Mas Riko, itu semua terjadi di dunia atau setelah manusia mati sih? Gini, kita perlu tahu kenapa orang membuat dogma seperti itu. Kan berarti untuk menciptakan ketakutan. Betul. Agar masa lebih bisa diatur. Itu pertama. Yang kedua, agar lebih bisa diatur. Kenapa kok setiap dogma pasti memberi harapan masa depan setelah kematian dan pelarangan seks? Dua itu pasti ada di semua agama. Pasti ada. Kenapa? Karena ketika kita memberikan harapan masa depan, akhirnya saat ini hanya menjadi ruang tunggu, dan itu yang fatal. Akhirnya kita tidak mampu hidup dari basis basis perayaan, karena kita menunggu. Kita nggak bisa merayakan hidup kita Iya. saat ini. Dan yang kedua, kenapa seks diracuni? Seks tidak bisa dihancurkan, hanya bisa diracuni. Mau didogmakan apapun, entah seks itu tabu, dosa, dan lain-lain, manusia tetap melakukan seks. Hanya saja seksnya tidak bisa total, karena sudah teracuni dogma. Dan ketika seks itu teracuni, ya sama kayak kerbau yang diemaskulasi, dikastrasi. Ketika kerbaunya dikebiri, dia baru bisa diajak bajak sawah. Kalau nggak dikebiri, ya nggak bisa. Orang yang seksnya diracuni, dia lebih bisa diatur dan lebih mudah dibodohi. Seksnya diracuni, lebih mudah diatur dan lebih mudah dibodohi. Iya, karena apa? Karena dia tetap akan melakukan seks, Betul. tapi didampingi oleh rasa bersalah. Nah, rasa bersalah itu yang digunakan untuk mengatur. Karena dengan rasa bersalah, dia jadi tergantung dengan sosok tertentu. Jadi sebenarnya terkait dengan durasi lama itu ada kaitannya dengan ketika dia melakukan seks dengan pasangan itu dia merasa bersalah apa enggak? Ada kaitannya sama itu? Ada kaitannya dengan itu. Oke. Nah Mas Riko, ini kan kita sama ngobrol kayak gini kan termasuk teman-teman yang nyaksikan di rumah kan kita sedang belajar kesadaran ya nih. Iya. Belajar kesadaran tuh sebenarnya seperti orang naik tangga atau seperti naik eskalator sih menurut Mas Riko idealnya? Sebetulnya itu nggak naik, tapi turun. Kesadaran itu kondisi natural kita, bukan suatu pencapaian. Kenapa kok banyak orang menganggap itu pencapaian? Karena dia menolak pengalaman saat ini. Padahal kesadaran ada di balik pengalaman. Apapun pengalamannya pasti ada ruang kesadaran di baliknya. Yang sadar atas pengalamannya. Intinya pada dasarnya sebetulnya kita tidak perlu belajar kesadaran karena kita sudah sadar. Kita sudah kesadaran itu sendiri? Iya. Kalau Mas Hendra itu nggak sadar, coba Mas Hendra berusaha nggak sadar, bisa nggak? Nggak bisa. Cuma yang perlu kita latih adalah kita menyadari bahwa kita sedang sadar, itu doang. Menyadari bahwa kita sedang sadar. Ya sama kayak misal tombolnya itu on terus, nggak ada tombol off-nya. Tapi kita ngira kalau kita off, padahal kita selalu on.